Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak cowok-cowok yang akhirnya terjebak untuk minta pengakuan dari cewek. Pria yang terjebak dengan obsesi minta validasi dari perempuan susah untuk keluar karena kita diberikan sensasi luar biasa ya. Sensasi kesenangan ketika dipuji dan dikagumi oleh perempuan. Fata morgananya luar biasa. Padahal kita nggak nyadar bahwa itu tuh temporari, hanya sementara. Nah, hal inilah yang membuat mereka gencar untuk melakukan pencitraan karena dianggap keren. Tanpa lu sadari, pencitraan yang berlebihan ini akan membuat harga diri lu jatuh di depan wanita. Jadi mari kita mulai. Yap, bener banget. Yang mau gue bahas di video kali ini adalah tentang pencitraan cowok yang ketika ngedeketin cewek atau mau dapetin cewek. Niat lu tuh pengen naikin value, naikin ego, tapi lu nggak nyadar bahwa ini malah menjatuhkan harga diri lo. Pencitraan ini didasari biasanya karena kebanyakan cowok menganggap bahwa cewek itu punya orientasi yang sama ketika mau dapetin cowok, yaitu adalah materi. Akhirnya cowok-cowok ini melakukan pencitraan, tapi pencitraannya itu pencitraan yang bohong atau fake. Ada yang ngaku kerja jadi direktur, ada yang ngaku punya kafe, ada yang ngaku seorang pengacara, bahkan ada yang lebih ekstrim yang ngaku-ngaku sebagai seorang anggota gitu dari sebuah instansi. Pakaiannya dipalsuin, dia berfoto di depan mobil, mobilnya juga sewaan, dan lain sebagainya. Tujuannya satu, biar diakui dan dikagumi sehingga dia mudah dapetin cewek. Nah, banyak cowok-cowok yang terjebak di sini. Terjebaknya tuh dalam artian dia ngerti bahwa kebohongan ini tuh salah, tapi dia nggak bisa lepas dari kebohongan itu. Nah, itu namanya terjebak. Yang harus lu pahami bahwa yang lu lakukan itu sebenarnya tindakan yang pengecut, tindakan yang pecundang. Hanya tinggal nunggu waktu kapan lu ketahuan ngelakuin itu. Dan ketika lu ketahuan, maka harga diri lu udah bener-bener jatuh. Nggak ketahuan pun sebenarnya harga diri lu udah jatuh. Stop bertingkah laku seperti anak-anak yang dulu tuh suka mamerin barang dari kakaknya atau barang dari bapaknya, bukan barang yang dia sendiri beli gitu. Dipamerin sama teman-teman. Lu itu fake, ya. Nggak punya harga diri ketika ngelakuin itu. Apa salahnya lu ngaku yang sebenarnya selagi kerjaan lu itu memang kerjaan yang halal? Tapi gue nggak bisa dapetin cewek kalau gue ngaku kerjaan gue itu gajinya kecil, bang. Ya udah, nggak masalah. Kalau memang lu sukanya sama wanita yang orientasinya sama materi, gue persilahkan. Tapi bukan berarti lu fake. Kalau cewek itu sukanya diajak jalan-jalan pakai mobil, kenapa lu nggak berusaha untuk sukses dulu buat beli mobil, baru lu coba untuk cari cewek? Kenapa harus fake? Sejauh mana lu bisa mempertahankan kebohongan itu sampai akhirnya lu ketahuan? Solusinya, stop lakukan pemalsuan itu. Stop bersembunyi dari kenyataan. Hadapi kenyataan, jangan jadi pengecut. Rubah nasib lu untuk menjadi lebih baik. Baru lu berpikir buat dapetin cewek. Kalau misalkan pikiran lu itu masih tetap mikir bahwa cewek itu nyarinya materi. Sebelum gue mengakhiri video singkat kali ini, gue mau jelasin dulu tentang pencitraan. Dikit aja. Gue salah satu orang yang setuju dengan pencitraan. Pencitraan itu bagi gue nggak salah. Tapi pencitraan yang dimaksud di sini adalah pencitraan yang sehat. Bagi gue, pencitraan itu ketika kita berusaha memperlihatkan yang terbaik dari diri kita dan menutupi aib yang menjadikan kita itu lemah. Dan itu bagus, itu harus dilakukan dan dianjurkan malah. Kita dianjurkan untuk menutupi aib kita. Dan menutupi aib itu bukan berarti berbohong. Ya kita hanya nggak perlu menceritakan kekurangan yang menjadikan itu aib. Nggak usah. Nah, pencitraan cowok-cowok zaman sekarang ini beda. Niatnya mau pencitraan dan menutupi aib, sementara dia sedang menciptakan aib. Ironis ya, yang awalnya kerjaan halal lu itu bukan aib, malah lu jadiin aib dan lu berbohong. Pencitraan dengan niat berbohong akan menciptakan aib yang sebenarnya sebelumnya bukan aib. Misal, lu kerja jadi kasir di sebuah toko, kerjaan lu halal, tapi gajinya dikit ya. Dan itu bukan aib sama sekali. Tapi ketika lu ngaku sebagai seorang direktur, punya apartemen, punya mobil mewah, punya rumah mewah,
Ya, kerjaan lo yang awalnya halal yang bukan aib tadi tuh, ketika ketahuan itu malah jadi aib. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, quotes terakhir dalam video kali ini adalah, pencitraan yang dilakukan dengan berbohong adalah tindakan pengecut dari seseorang yang makanannya itu pengakuan dan pujian dari orang lain. Maka dia hidup dengan itu dan mati dengan itu. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.